Takdirmu adalah apa yang kamu pikirkan. Rahasia kekuatan pikiran mengubah nasib. Manusia adalah apa yang ia pikirkan tentang dirinya sendiri dan kehidupannya. Tanpa kita sadari, kita sekarang hidup sudah sesuai dengan jalan pikiran kita masing-masing. Senang ataupun susah, bahagia ataupun sengsara, kaya ataupun miskin, dan sebagainya. Sesungguhnya semua itu adalah hasil dari tarikan pikiran kita sendiri. Tidak ada yang kebetulan. Dengan kata lain, kita sebenarnya yang menginginkannya itu terjadi pada hidup kita tanpa disadari. Inilah rahasia pahit yang harus kita telan, dan sekaligus itu kabar baiknya agar kita bisa mengubah hidup kita. Pada awalnya saya juga skeptis dengan hal ini. Tidaklah mungkin apa yang saya alami ini sesuai dengan keinginanku sendiri. Misalnya sakit. Saya secara sadar nggak mau sakit, tetapi sebenarnya sakit yang saya alami disebabkan oleh pikiran terdalamku memang ingin sakit. Pikiran terdalamku ini berada di bawah sadar, sehingga tidak mungkin langsung saya sadari begitu saja. Contoh lagi, ini yang paling mudah dipahami. Cek berapa uang Anda saat ini, kemudian amati perasaan dan pikiran Anda tentang uang. Cek keyakinan terdalam Anda tentang uang. Bagi Anda yang memiliki sedikit uang dan setiap bulannya selalu habis, jangan-jangan Anda sering berpikir bahwa uang itu susah dicari, atau keyakinan lainnya yang senada. Misalnya, uang itu nggak dibawa mati, banyak uang itu menjadi petaka, uang itu adalah fitnah, bahkan ada yang meyakini hidupnya sudah ditakdirkan menjadi orang miskin. Ini sangat fatal menurut saya. Keyakinan-keyakinan semacam ini adalah buah dari pikirannya sendiri. Dampaknya, ia meyakini itu benar. Ditambah lagi dengan lingkungan masyarakatnya juga berpikir demikian. Sehingga keyakinan semacam ini sangat kuat mengakar di bawah sadarnya. Dampaknya apa kira-kira? Kondisi hidupnya pasti miskin, dan itulah takdir yang mereka alami. Nah teman-teman semuanya, mari kita kaji lebih mendalam tentang takdir ini. Siapkan mental Anda dan simak terus sampai habis. Sebelum lanjut, saya disclaimer terlebih dahulu bahwa tema tentang takdir ini sebenarnya tema yang cukup berat dan berpotensi menjadikan orang salah paham. Jadi, pembahasan ini saya sederhanakan, dan kita semuanya bersepakat bahwa takdir adalah ketentuan mutlak Tuhan di seluruh semesta ini tanpa kecuali. Yuk lanjut. Berdasarkan beberapa sumber dari mayoritas ulama mengatakan bahwa takdir itu ada dua macam secara garis besar. Yang pertama adalah takdir mubrom dan kedua takdir mu'allak. Nah, kita bahas satu persatu. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa diubah-ubah lagi. Itu mutlak ketentuan Tuhan, hak prerogatif Tuhan saja. Semenjak makhluk diciptakannya sampai akhir zaman akan tetap seperti itu adanya. Sudah diciptakan sangat sempurna dengan ukuran yang pas dan presisi. Misalnya ya, penciptaan langit dan bumi. Tidak mungkin suatu saat bumi yang bentuknya bulat itu diubah menjadi kotak, atau air laut yang asin diubah menjadi tawar, dan sebagainya. Ketentuannya sudah bagus seperti itu dan tidak bisa diubah-ubah lagi. Inilah yang namanya hukum alam atau sunnatullah, hukum Allah. Hukum alam atau sunnatullah itu nggak bisa diganggu-gugat. Selamanya tetap seperti itu, tidak akan berubah lagi. Manusia hanya dapat mempelajari hukum alam dan memanfaatkannya saja, tanpa bisa campur tangan apa-apa. Misalnya ya, air terjun dimanfaatkan menjadi energi listrik dengan membuat kincir air, atau memanfaatkan angin yang kencang untuk menggerakkan kapal layar, dan sebagainya. Masih banyak lagi contoh lainnya yang merupakan penggunaan hukum alam ini untuk kehidupan manusia sehari-hari. Intinya adalah hukum alam merupakan ketentuan mutlak Tuhan. Sudah ditakdirkan Tuhan seperti itu, tidak bisa diubah-ubah lagi. Manusia tidak bisa ikut campur dalam menentukannya dan tidak diberikan kemampuan untuk mengubahnya. Tapi manusia hanya diberikan kemampuan untuk mempelajari
dan memanfaatkannya saja untuk kehidupan manusia itu sendiri, yakni dengan akal pikirannya. Namun hal ini berbeda dengan takdir mu'allaq, di mana ketetapannya bisa kapan saja terjadi tergantung usaha dan tindakan manusia. Bahkan juga bisa berubah seiring dengan waktu, selama itu berada dalam kuasa manusianya. Karena manusia diberi kemampuan untuk mengubah jalan hidupnya sendiri, yakni dengan akal pikiran. Takdir mu'allaq adalah yang menyangkut pada masalah hidup manusia. Istilah lainnya adalah nasib. Nasib itu digantungkan pada usaha, tindakan, dan pola hidup manusia. Nasib itu bisa berubah kapan saja seiring berjalannya waktu yang melibatkan usaha manusianya. Lantas, di manakah peran Tuhan kalau yang menentukan itu manusianya sendiri? Tenang, sebenarnya peran Tuhan adalah yang menyediakan segala macam potensi terjadinya segala sesuatu pada hidup manusia. Ada lautan kejadian yang tidak terbatas di semesta ini, yang semuanya masih berupa potensi atau masih berupa kemungkinan-kemungkinan, ya, dapat terjadi seiring berjalannya waktu hidup manusia. Artinya, mungkin bisa terjadi, mungkin juga tidak terjadi, tergantung usaha yang dilakukan oleh manusianya. Nah, ada juga orang yang bilang, loh bukannya sudah ditentukan sejak zaman dulu. Mungkin ada yang bilang, loh bukannya takdir itu sudah ditentukan sejak zaman dulu atau zaman azali. Betul, sudah ditentukan sejak zaman azali. Semua kejadian di seluruh alam ini sudah ditentukan alurnya. Namun, kita kembali ke kuasa Tuhan, bahwa ada ketentuan yang berjalan tetap stabil dan mutlak, yakni takdir mubrom yang sudah kita bahas tadi di awal, dan ada ketentuan yang bisa diubah-ubah seiring waktu, itulah takdir mu'allaq yang menyangkut nasib manusia. Nah, sebagian orang juga berpendapat bahwa takdir itu merupakan sesuatu yang sudah terjadi dan tidak bisa diubahnya, seperti masa lalu. Sedangkan nasib adalah apa yang belum terjadi dan bisa diusahakan. Nah, seperti masa depan, itu kan belum terjadi. Benar, saya sependapat. Oleh sebab itu, apa yang belum terjadi dapat kita usahakan untuk terjadi. Walaupun tidak selalu terjadi, tapi potensi terjadinya dapat kita usahakan. Itu artinya, ketentuannya dapat berubah-ubah seiring waktu. Kenapa ketentuannya bisa diubah-ubah seiring waktu? Karena ketentuannya ada banyak variabel. Ketentuan nasib manusia tidak hanya satu, melainkan ada banyak ketentuan yang bisa saja ditetapkan seiring dengan waktu. Misalnya, Anda saat ini miskin. Ketentuan miskin itu sudah ada catatannya di kitab induk semesta sejak zaman azali. Kemudian Anda giat bekerja, punya mindset yang tepat tentang kekayaan, punya kehendak dan niat yang kuat untuk hidup makmur, ditambah berdoa kepada Tuhan yang kuat. Maka ketetapan Tuhan berubah menjadikan Anda kaya. Nah, saat menjadi kaya ini, ketentuannya juga sudah ada di kitab induk semesta sejak zaman dulu, sejak zaman azali. Jadi, kedua ketentuan ini sudah ada. Apapun yang kita pilih, kedua-duanya adalah ketentuan dari Tuhan. Paham ya? Jadi, dapat disimpulkan bahwa takdir miskin ataupun kaya, keduanya adalah takdir Tuhan yang sama-sama dapat terjadi seiring waktu, disesuaikan dengan usaha atau tindakan yang dilakukan manusia. Kedua takdir ini sudah ada catatannya di mana? Di kitab induk semesta, atau mungkin dalam bahasa agamanya adalah Lauh Mahfudz ya. Jadi tidak hanya satu saja ketentuan yang berlaku seumur hidupnya pada satu orang, tidak, melainkan ada banyak ketentuan yang akan ditentukan seiring waktu berdasarkan kehendak, tindakan, dan pilihan manusianya itu sendiri. Contoh sederhana begini. Nasib itu hampir sama dengan permainan video game ya. Ini contoh yang paling mudah dipahami. Anda amati saja saat bermain game. Anggap saja bermain game balapan mobil dengan teman Anda. Saat Anda berusaha sekuat tenaga, Anda bisa memenangkan game itu. Tapi ada kalanya Anda lagi apes kalah bermain game dengan lawan Anda. Pertanyaannya adalah, menang dan kalah, bukankah itu sudah diprogram dalam komputer? Bukankah itu sudah diprogram dalam game itu? Bahkan, tidak hanya menang dan kalahnya saja. Jauh lebih daripada itu, setiap gerakan permainan mobil dalam game itu yang Anda mainkan, semuanya sudah terprogram sangat akurat dalam game itu. Misalnya, saat Anda berbelok di tikungan, kemudian
menabrak pagar jalan. Nah, semua kejadian itu juga sudah terprogram dalam gamenya sendiri. Jadi bisa disimpulkan, saat Anda menang, program kemenangan sudah ada dalam game itu. Saat kalah juga sama, program kekalahan juga sudah ada dalam game itu. Tergantung bagaimana cara mainnya, kan gitu. Bahkan semua gerakan permainan mobil itu juga sudah diprogram di dalam sistem gamenya. Jadi semuanya sama-sama dapat terjadi seiring waktu dan ada banyak variabel yang berpengaruh pada kemenangan dan kekalahan, tergantung cara mainnya. Atau dalam hal ini tergantung pengalamannya yang berbeda, tergantung cara mainnya yang berbeda, tergantung niatnya yang berbeda atau keinginannya yang berbeda, termasuk pula minatnya, kesabarannya, dan sebagainya. Ada banyak faktor yang menentukan menang dan kalahnya dalam sebuah permainan. Nah, kehidupan sebenarnya itu gak jauh beda loh dengan permainan video game. Bukankah hidup ini permainan dan senda gurau? Ya, coba cek dalam kitab suci. Hidup ini adalah permainan dan senda gurau. Jadi tak ubahnya saat kita bermain game, ya bermain game kan permainan. Namanya game itu kan permainan, senda gurau. Ya, ketawa ketiwi gitu isinya dunianya seperti itu, seperti video game gitu loh. Hanya saja permainan dalam kehidupan dunia ini programnya lebih kompleks, lebih sempurna, dan variabelnya jauh lebih banyak, tidak terbatas daripada sekedar video game yang sangat terbatas. Nah, setiap manusia memainkan perannya masing-masing dalam game kehidupan ini. Nah, jika dalam video game, programnya terdapat di komputer dan ditampakkan di layar monitor 2 dimensi. Dirancang sedemikian rupa oleh pencipta game itu agar bisa dimainkan oleh pemainnya ya. Lantas, bagaimana dengan kehidupan ini? Sama saja. Program permainannya sudah dimasukkan Tuhan di kitab induk semesta dan ditampakkan di layar monitor kehidupan ini. Apa yang kita alami adalah hasil dari permainan yang sedang kita mainkan. Sial atau beruntung misalnya, senang atau bahagia, senang susah, menang kalah, kaya atau miskin, dan sebagainya. Semua itu sudah diprogram di kitab induk semesta ini. Bahkan sekecil apapun gerakan yang Anda lakukan juga sudah terprogram di sana. Tidak ada hal yang sebesar apapun atau sekecil apapun yang luput darinya. Tinggal kita jalani jalan kehidupan yang kita pilih dan kita kehendaki sendiri. Nah, sekarang mari kita berfokus pada apa saja faktor yang menjadikan takdir mu'alak ini berubah atau yang bisa mengubah nasib kita. Faktor pertama adalah kasih sayang Tuhan. Dalam kitab suci disebutkan bahwa Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Sebagaimana kalau orang Muslim mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Welas dan Asih, yang Maha Kasih dan Sayang. Allah juga Maha Memberi, Al-Wahhab, Maha Pengabul doa, Maha Baik, dan sebagainya. Nah, berdasarkan sifat-sifat keagungan Tuhan ini, itu sudah pasti memberikan apa yang dibutuhkan manusia. Enggak mungkin tidak, termasuk mengubah nasib. Manusia yang memohon nasibnya untuk berubah, sudah pasti Tuhan memberikan jalan kemudahan untuk berubah. Itulah pentingnya request kepada Tuhan melalui berdoa. Apapun memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, termasuk jalan hidupnya manusia. Dan Tuhan pun memberikan welas asihnya kepada seluruh ciptaannya, terutama manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak mungkin menetapkan keburukan pada diri manusia. Tuhan selalu menghendaki kebaikan, tapi manusianya sendiri yang memilih jalan yang salah. Sehingga dampaknya manusia sendiri yang merasakannya. Dan selama manusia tidak mau mengubahnya, maka Tuhan pun akan menetapkannya sesuai dengan jalur yang ia lakukan itu. Contoh begini, bukankah Tuhan itu sudah melarang untuk makan makanannya haram sesuai ketentuan syariatnya? Tapi masih saja ada banyak manusia yang memakan harta haram, memakan makanannya haram ya. Sehingga dampak dari makanan haram itu terjadi pada dirinya. Misalnya ya sakit keras, terkena penyakit yang menular, dan sebagainya. Nah, dampak yang ia rasakan itu adalah hasil dari perbuatan manusianya sendiri. Dan ketika dampak itu terjadi, itulah ketetapan Tuhan di saat itu pada orang tersebut. Namun, karena Tuhan itu Maha Welas Asih, Maha Baik, maka diberikanlah kesempatan untuk bertobat. Sehingga orang-orang yang sadar perbuatan salahnya akan berusaha untuk berubah. Tentu,
Tuhan memberikan jalan kemudahan baginya, sehingga ia pun mengalami dampak yang berbeda atau mengalami banyak perubahan dalam hidupnya. Nah, perubahan yang berbeda ini juga merupakan ketetapan Tuhan di saat itu pada orangnya. Artinya, selama kita hidup, kesempatan akan selalu ada. Harapan pasti selalu ada, disediakan Tuhan seluas-luasnya. Itulah mengapa manusia dilarang berputus asa dari rahmat-Nya. Nah, faktor kedua, mindset dan optimisme manusia. Mindset adalah logika berpikir manusia. Itulah yang menjadikan program mentalnya dan berdampak pada program hidupnya. Mindset ini adalah fondasi dasar perubahan diri manusia. Apabila logika berpikirnya diubah, maka jalan hidupnya juga berubah. Dampak langsung dari logika berpikir ini adalah rasa optimisme dalam hati. Misalnya, saat Anda berpikir bahwa uang itu akar dari segala masalah, maka rasa optimis Anda untuk mendapatkan uang juga rendah, bermasalah juga ya. Kenapa? Karena didukung dengan logika Anda yang bilang seperti itu. Tapi kebalikannya, jika logikanya diubah, misalnya, uang adalah alat yang paling efektif untuk segala kebajikan. Nah, maka rasa optimisme Anda sudah pasti terbooster lebih kuat untuk mendapatkan uang. Oke, mindset seperti ini itu sangat berpengaruh pada rasa dalam hati kita. Rasa dalam hati akan menentukan pilihan dan tindakan yang kita pilih, termasuk pula menentukan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita belajar dari sejarah. Zaman dulu ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau pernah berdoa kepada Tuhan, memohon kerajaan dan kekayaan yang tidak ada satupun orang yang bisa menandinginya sampai hari akhir. Kenapa ia berdoa segila itu? Apakah ia gila harta? Apakah seorang nabi itu gila harta, gila kekayaan, gila kerajaan? Padahal dia adalah seorang utusan Tuhan. Jawabannya adalah tidak. Bukan dia gila harta, bukan dia gila duniawi, tetapi karena dengan harta dan kerajaan yang besar, ia bisa menghidupi seluruh makhluk di muka bumi ini tanpa kecuali. Ia memiliki harta, kekayaan, dan kerajaan bukan sekedar untuk bermegah-megahan, melainkan untuk melipat gandakan nilai kebaikannya ke seluruh muka bumi ini lewat jalan harta. Itulah sebabnya Nabi Sulaiman super kaya raya. Itulah mindset seorang Nabi Sulaiman yang menjadikan ia sangat super kaya. Jadi mindset menentukan emosi, rasa optimisme untuk berubah, sehingga nasib manusia dapat berubah seiring mindsetnya untuk berubah, termasuk doanya juga demikian. Ini juga yang merupakan kesalahan fatal orang-orang miskin, di mana mereka dengan bodohnya sering mengatakan, kalau sudah ditakdirkan Tuhan miskin, maka mau usaha gimana lagi yang percuma. Itu bagi saya adalah perkataan orang yang bodoh. Ia tidak sadar telah menetapkan takdirnya sendiri dengan pernyataan itu. Ia sama halnya dengan tidak sadar mengatakan, Tuhan berikan saya kemiskinan, Tuhan takdirkan saya kemiskinan, seperti itu. Ia merequest kepada Tuhan, request kemiskinan. Nah, itulah mindset, ya, alias mindset miskin, mindset menderita, mindset pengemis. Dampaknya, emosi yang mereka rasakan adalah rasa minder menjadi kaya, minder memiliki banyak uang, merasa tidak layak menjadi orang yang berkecukupan dan sebagainya. Faktor ketiga, pilihan, kehendak, dan keputusan manusia. Mindset selain berdampak pada emosi manusia, ia juga berdampak langsung pada pilihan, kehendak, dan keputusan orangnya. Jadi, mindset menentukan emosi rasa, dan emosi rasa ini mempengaruhi pilihan yang manusia ambil. Kemudian mempengaruhi kehendak dan keputusannya. Dari sinilah akan langsung menjadi tindakan-tindakannya. Tindakan manusia berdasarkan program-program yang ada dalam mentalnya, yakni mindsetnya, rasa emosinya, pilihan-pilihan hidupnya, kehendaknya, dan keputusannya. Sehingga ini dapat disimpulkan, jika mindsetnya kemiskinan, maka pilihan dan tindakannya pasti mengarah kepada kemiskinan. Apa hubungannya dengan nasib? Penjelasannya seperti ini. Di saat manusia memiliki mindset tertentu, akan langsung berdampak pada emosinya. Emosi berdampak pada pilihan-pilihan yang ia ambil terhadap kehendak dan keputusannya. Kemudian berdampak langsung pada tindakan-tindakan yang ia kerjakan. Setelah itu terjadilah kebiasaan.
Dari kebiasaan menjadi karakternya, dan dari karakternya menjadikan kondisi hidupnya seperti apa. Nah, kondisi hidup inilah yang disebut dengan nasib. Jadi, saat bisa mengubah apa yang ada dalam dirinya, yang diantaranya adalah mindset, emosi, pilihan, kehendak, dan keputusannya, maka apa yang di luar dirinya akan ikut berubah secara otomatis. Artinya, nasibnya juga otomatis berubah. Inilah mengapa disebutkan dalam kitab suci bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai kaum itu mengubah keadaan dirinya sendiri. Mengubah keadaan dirinya sendiri adalah mengubah mindset, itu yang paling substansi. Mengubah logika berpikirnya, mengubah emosinya, mengubah pilihannya, mengubah keputusan dan tindakan-tindakannya. Sehingga kehidupannya juga pasti berubah. Nah, faktor keempat, prasangka manusia. Inilah yang paling menarik. Faktor keempat ini menyimpulkan dari seluruh faktor-faktor sebelumnya, di mana prasangka manusia merupakan cerminan dari mindset, dari pilihan, keputusan, tindakan manusia terhadap rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini sesuai dengan kutipan hadis qudsi yang menyatakan, aku, Allah yang berkata ini ya, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Artinya, jika kita berprasangka baik terhadap Tuhan, maka itulah yang terjadi. Kebalikannya juga demikian. Nah, saya akan jelaskan prinsip kerjanya seperti ini. Esensi keberadaan Tuhan dapat kita rasakan dengan emosi positif. Karena emosi positif sebenarnya adalah energi yang kuat. Maka energi manusia yang kuat ini menyambung dengan energi semesta melalui vibrasinya. Di mana energi semesta merupakan manifestasi dari kun fayakunnya Tuhan itu sendiri. Energi adalah bahan dasar penciptaan segala sesuatu. Jika energi ini dikehendaki dengan emosi positif tertentu, maka itulah yang akan terwujud dengan kehendak Tuhan. Nah, rasa inilah berangkatnya dari prasangka, ya, di mana prasangka adalah asumsi-asumsi yang ditanamkan dalam pikiran manusia. Contoh sederhana begini, kita berdoa kepada Tuhan, dalam hati harus ada asumsi kuat bahwa doa tersebut pasti dikabulkan, karena Tuhan Maha Penyayang. Nah, rasa dikabulkan ini hakikinya adalah energi yang terpancar ke semesta. Kemudian energinya meresonansi energi semesta. Kemudian menggerakkan terjadinya doa itu sendiri sesuai dengan prasangka manusianya. Atau dengan kata lain, energi semesta itu sendiri yang mewujud menjadi sesuatu yang kita doakan. Hal ini berlaku secara universal. Jika manusia berasumsi atau berprasangka hidupnya sudah ditakdirkan miskin misalnya, maka Tuhan pun karena sesuai prasangka hambanya, maka akan mengiyakan atau mengabulkan apa yang dia katakan itu. Kebalikannya, jika si hamba berasumsi kuat dengan berkata bahwa dirinya ditakdirkan menjadi orang kaya misalnya, atau orang berkemakmuran, orang yang berkecukupan, maka Tuhan pun mengiyakan saja gitu loh. Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya, dan itulah yang terjadi. Jadi sangat simpel bukan? Kita hanya bermain-main di ranah asumsi sebetulnya, di ranah pikiran dan mindset kita saja. Ya, mindset diubah, asumsi berubah, keyakinan ikut berubah, energi ikut berubah. Maka ini menggerakkan perubahan pada diri kita. Dengan kata lain, mengubah takdir nasib kita sendiri. Simpel kan? Makanya hati-hati dengan ucapanmu, karena ucapan adalah bagian dari doa itu sendiri. Ucapanmu menjadikan pola pikirmu, pola pikirmu menjadikan asumsi atau prasangkamu, asumsimu menjadikan keyakinanmu, dan keyakinanmu menjadikan tindakanmu, tindakanmu menjadikan kenyataan dirimu atau nasibmu. Jadi sangat masuk akal. Apabila ingin mengubah nasib, maka ubahlah pola pikiranmu sendiri, ubahlah persepsimu, ubahlah prasangkamu, ubahlah keyakinanmu. Pasti hidup akan berubah. Dan inilah pentingnya kita belajar Mind Reprogramming NLP. NLP merupakan teknik yang telah dikembangkan sejak tahun 70-an ya, dan sampai sekarang terus berkembang. Intinya NLP itu satu teknis yang praktis untuk mengubah pola pikir, memprogram ulang pikiran ya, sehingga asumsi yang berubah, asumsi dalam pikiran kita berubah, mindset berubah, emosi berubah, tindakan juga berubah. Tujuannya adalah untuk perubahan diri kita dan hidup. Ada banyak teknik lainnya sebetulnya ya, tidak hanya NLP. Seperti hipnoterapi juga bisa, EFT, Ho'oponopono, dan sebagainya. Ada banyak ya. Inti dari semua teknik ini adalah untuk mengubah data pikiran dengan data baru, sehingga berdampak baru pada kehidupan orangnya.
Selain cara tersebut, apakah masih ada cara yang lain? Tentu ada, yaitu berdoa. Nah, berdoa adalah cara tersimpel dan termudah meminta perubahan pada diri Anda. Sebenarnya di saat Anda berdoa, ada proses perubahan data pikiran, sehingga itulah yang terjadi pada diri orangnya. Jadi, kunci berdoa agar cepat terkabul adalah perubahan pola pikir. Selama pola pikirnya tidak berubah, maka hidupnya juga pasti sama saja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.